Kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat ini teman-teman dari SBMPTN tahun 2014, yaitu tentang mencari persamaan kuadrat ya. Dan akan saya tambah satu soal untuk teman-teman berlatih, tipenya sama, mencari persamaan kuadrat dari UMGM tahun 2013. Kita kerjakan yang SBMPTN 2014, mencari persamaan kuadrat. Oke, saya ingatkan kembali rumusnya ya. Sebetulnya konsep mengenai persamaan kuadrat yang detail, ringkas, dan mudah teman-teman sudah saya bikin videonya. Linknya ada di deskripsi video, silahkan teman-teman lihat ya, yaitu tentang review persamaan kuadrat, review materi UTBK teman-teman. Oke, saya ingatkan kembali, persamaan kuadrat itu kan bentuknya seperti ini. Jika ini bisa difaktorkan, maka pemfaktorannya seperti ini teman-teman. Semua ruas bisa kita bagi dengan A. Akibatnya ruas kiri jadi ini. Ruas kanan 0 bagi A itu tetap 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang sama sebenarnya ini teman-teman. Jika bentuknya seperti ini, maka akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, sekarang kita balik persamaan kuadrat dengan akar-akar X1 sama X2. Oh, kalau gitu tinggal ini teman-teman ya. Persamaan kuadratnya adalah itu. Nah, inilah dia rumusnya teman-teman. Tapi boleh juga ini kita uraikan, kita kalikan ini X kuadrat negatif X2X negatif X1X. Negatifnya keluar, dalam kurung X1 ditambah X2X. Yang ini menjadi positif X1, X2, ini sama dengan 0. X1, X2 tadi adalah akar teman-teman. Maka yang ini boleh saya ringkas jumlah akar ya. Jumlah akar. Dan yang ini hasil kali akar atau KA. Ja itu jumlah akar. K itu hasil kali akar. Maka persamaan kuadrat ini rumusnya adalah X kuadrat negatif jumlah akar-akar X positif hasil kali akar-akar sama dengan 0. Nah, kita bisa pakai rumus ini, bisa juga pakai rumus ini, terserah teman-teman ya. Kalau bentuknya sederhana, mungkin enak pakai ini teman-teman, tapi pakai ini juga sebenarnya enak. Tapi kalau soalnya rumit, saran saya sebaiknya pakai ini. Karena kalau kita pakai rumus yang kedua, yang bawah, itu kita tinggal mencari Ja sama K. Ja ketemu, K ketemu, tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Contoh gini teman-teman misalnya, ini saya hapus dulu ya. Contoh yang sederhana dulu. Misalnya kita diminta mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya misalnya 2 sama negatif 6. Nah, kalau pakai cara pertama, itu tinggal persamaan kuadratnya adalah X dikurang 2, X dikurang negatif 6. Menjadi positif 6 ya. Nah, gini. Kemudian kita kaliin X kuadrat, gini. Positif 6X, negatif 2X, berarti positif 4X, negatif 12. Nah, inilah persamaan kuadratnya teman-teman. Atau kita juga bisa pakai cara kedua, tadi kuncinya mencari Ja sama K. Ja itu jumlah akar-akar, akarnya ini. Kalau dijumlah berarti negatif 4. K itu hasil kali akar-akar, kita kaliin, berarti negatif 12. Maka persamaan kuadratnya X kuadrat negatif Ja X, jangan lupa ya rumusnya. Negatif Ja, ada negatifnya. Negatif Ja ketemu negatif ini, berarti positif 4 ya. X, ada X-nya jangan lupa. Positif K, tapi K-nya udah negatif. Positif, negatif 12, jadinya negatif 12. Nah, perhatikan teman-teman. Kan sama, ya kan? Sebenarnya kalau soalnya
mudah seperti ini ya, sederhana, mudah juga pakai rumus ini. Tapi kalau soalnya kompleks, saran saya lebih baik pakai cara yang kedua. Nah, seperti soal ini teman-teman. Ini kan soalnya agak kompleks tuh. Persamaan kuadrat yang akarnya ini. Nah, saran saya itu cara yang kedua ya. Oke, sekarang kita cari penyelesaian dari soal kita. Ini saya hapus dulu. Karena ruangnya terbatas nih saya hapus ya bilangnya teman-teman ya. Nah, gini. Dah. Cara kedua tadi kita mencari ja sama K. Dengan kita udah punya ini teman-teman. Kalau ada persamaan kuadrat ini akar-akarnya X1 dan X2, maka kita bisa mencari jumlahnya dan hasil kalinya. Jumlahnya, berarti kita jumlah negatif B per A ya rumusnya ya. Negatif B per A, berarti A-nya 1, B-nya 3, negatif 3 per 1, negatif 3. Hasil kalinya C per A, C-nya 1, A-nya 1. 1 per 1 itu 1. Ini mungkin diperlukan, jadi kita simpan dulu. Berikutnya, karena kita mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini, berarti kita mencari ja sama K-nya, teman-teman. Ja itu jumlah akar. Tapi akarnya ini ya, bukan ini loh. Kan yang ditanyakan yang persamaan kuadrat yang sini, yang akarnya ini, teman-teman. Jadi ja jumlah akar itu adalah akar yang sini, teman-teman. Itu yang dijumlah. Ya. Jumlah akar berarti 2 ditambah X2 per X1 dijumlah dengan 2 ditambah X1 per X2. 2 ditambah 2 itu 4. Nah, ini penyebutnya harus sama ya. Kita samain penyebutnya menjadi X1, X2. Artinya yang ini berarti supaya menjadi X1, X2 harus kita kali X2. Akibatnya yang atas juga harus kali X2. Menjadi X2 kuadrat. Ditambah ini agar menjadi X1, X2 berarti harus kita kali X1. Akibatnya yang atas ini kali X1. Menjadi X1 kuadrat. Nah gini. Nah ini kita udah punya. Ini ya. Yaitu 1 nilainya. Nah ini harus kita uraikan. Nah mengenai penguraiannya teman-teman bisa lihat di video saya tentang review persamaan kuadrat. Review materi UTBK teman-teman. Nah di situ teori atau konsep dari persamaan kuadrat saya berikan secara sederhana. Tapi lengkap teman-teman dan mudah dipahami. Silakan teman-teman lihat situ ya. Oke itu kita uraikan 4 ditambah. Tadi yang bawah ini 1 ya. Yang ini kan per 1. Nah, per 1 nggak usah kita tulis ya, berarti tinggal yang atas doang ya. Nah, yang atas itu diuraikan menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Kemudian ini 4 ditambah, ini kita udah punya negatif 3 kuadrat dikurang 2 kali X1 ke X2 nya 1 ya. Ini ya. Kita hitung itu. Ini 9 dikurang 2. 7 tambah 4. 11 ya. Nah, inilah ja-nya 11. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita memerlukan K. Pokoknya ingat kalau ditanya persamaan kuadrat yang harus teman-teman cari adalah ja sama K. Nah sekarang kita cari K-nya. Hasil kali akar dengan akarnya ini teman-teman. Berarti itu yang dikali. 2 ditambah dikali. Kemudian kita uraikan ya. 2 kali 2 itu 4. 2 X1 per X2 ya. Ini sama 2 juga. Tapi X2 per X1. Nah 2-nya boleh keluar ya. Gini artinya. Gini kemudian
Ini kali sana teman-teman. Berarti kan X1 X2 per X1 X2 kan 1 ya. Berarti tambah 1. Kita hitung 4 ditambah 2. Oh ya, ternyata ini tadi udah kita hitung ini teman-teman. Nah, ini ditambah dengan sini kan. Ini kan dijumlah. Berarti kan sama aja penjumlahan ini selain 2 tambah 2, selain 4. Nah, 4-nya udah kita keluarkan. Berarti kan sama aja dengan sini teman-teman. Nah, itu udah kita hitung, inilah dia segini teman-teman. 9 kurang 2. 7 ya. Nah, kita ambil dari situ aja ya. 7. Berarti ini hasilnya 7 ditambah 1. 14 tambah 1 15 tambah 4 berarti 19. Ya kan? Coba diulang. 14 tambah 4 18 tambah 1 19. Ya bener ya. Ja sama K udah ketemu, maka persamaan kuadratnya ketemu teman-teman. Yaitu rumusnya satu selang X kuadrat negatif Ja X positif K sama dengan 0. Ingat ya rumusnya ini ya. Nah itu X kuadrat, Ja-nya udah ketemu 11, negatif 11X. K udah ketemu ini 19, berarti positif 19 sama dengan 0. Inilah dia teman-teman jawabannya. Oke, kuncinya ya kalau mencari persamaan kuadrat adalah cari Ja sama K. Ja itu jumlah akar dan K itu hasil kali akar. Dan teman-teman mungkin memerlukan operasi akar-akar, terutama dua ini teman-teman. Nah, itu wajib ya dua itu ya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman kerjakan soal ini, UMGM tahun 2013. Pertanyaannya persamaan kuadrat yang akarnya ini. Nah, berarti kuncinya mencari Ja teman-teman. Jumlah dari ini, Ja. Sama K, berarti hasil kali dari ini. Berdasarkan yang diketahui ini teman-teman. Nah, gitu ya kuncinya. Nanti Ja ketemu, K ketemu, teman-teman baru masukkan ke rumusnya itu. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman dalam mempersiapkan UTBK SBMPTN ya. Dan terima kasih semuanya.